Silakan Muhammad Yarsuna, tapi proyeknya proyek Baik, Pak, plan terima kasih. tadi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Serjuna. Dengan rekan-rekan kami ada Muhammad Jamal, kemudian Faris, Pandu, dan Tommy. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke slide pertama, yaitu judulnya. Kami di sini membuat website berjudul Korbanin. Nah, rencana ini website ini udah direncana sebelum acara Idul Adha. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pemilik atau pengusaha ternak seperti kambing dan sapi dalam menjual belikan hewannya. Kan terutama waktu itu ada event Idul Adha, di mana pasti sangat membantu untuk pembeli dari luar kota atau yang jauh bisa mempermudah dalam menemukan usaha dia. Lanjut, yang kemudian itu membangun Korbanin. Nama di sini adalah website penjualan ternak Korbanin untuk Idul Adha tahun ini sebenarnya tahun 2025. Proyek ini bertujuannya untuk membangun situs web yang efisien dan handal untuk menghubungkan penjual ternak seperti sapi dan kambing dengan pembeli, khususnya untuk perayaan Idul Adha kemarin. Di sini dengan saya sebagai ketua, kemudian ada anggota tim saya yaitu Muhammad Jamal, Faris Hidayatullah, Fandi Fadilio, dan Tommy Wahyudi Pane. Lanjut. Kemudian bisnis case-nya. Mengapa website ini ada? Yaitu tujuannya untuk memperlancar proses jual belinya, menyederhanakan sistem transaksi ternak kurban, membuatnya lebih efisien bagi penjual dan pembeli. Kemudian yaitu tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar. Penjual dapat menjangkau audiens yang lebih luas, lebih luas yang seperti tadi saya sebutkan, yaitu untuk pembeli dari luar kota misalnya atau yang lebih jauh lagi. Kemudian yaitu meminimalkan risikonya penipuan. Dengan website kami ini, sistem yang terverifikasi dan transparan akan membantu mengurangi risiko penipuan bagi kedua belah pihak. Tujuan utamanya yaitu membuat platform penjual ternak, mengembangkan sistem yang intuitif bagi penjual untuk mendaftarkan dan mengelola daftar hewan ternak mereka. Yang berikut memastikan akses mudah bagi pembeli, mengintegrasikan sistem pembayaran, yang pembayaran aman dan beragam untuk mencegah transaksi. Yang itu manfaatnya itu meningkatkan jumlah transaksi, mendorong volume penjualan yang tinggi untuk melalui fitur-fitur platform yang menarik dan promosi yang tinggi. Kemudian memastikan kelancaran pengambilan ternak. Kemudian harapan hasil akhir dari proyek kami yaitu website yang ramah pengguna. Kemudian sistemnya yang registrasi, ada fitur registrasi bagi para pembeli dan penjual, kemudian dashboard penjual yang fungsional, antar muka pribadi bagi penjual untuk mengelola daftar ternak, mengacak kemudian melihat riwayatnya. Kemudian ada sistem pembayaran dan juga fitur mencari dan manajemen transaksinya. Untuk slide yang berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Jamal. Dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah project timeline jadwal kurbanin. Yang pertama itu adalah di 1 sampai 5 Juni 2025 yaitu menganalisis kebutuhan, pengumpulan dan dokumentasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya di 6 sampai 10 Juni 2025 itu membuat desain website, yaitu pembuatan wireframe, mockup dan desain UI UX. Selanjutnya tanggal 11 sampai 15 Juni yaitu pengembangan backend, implementasi logika bisnis dan integrasi database. Selanjutnya adalah tanggal 16 sampai 21 Juni yaitu pengujian fungsional, keamanan dan kinerja untuk memastikan kualitas. Dan yang terakhir yaitu tanggal 22 sampai 23 untuk peluncuran website Go Live platform Kurbanin untuk penggunaan publik. Selanjutnya, anggaran dan analisis risiko. Anggaran proyeknya ini yaitu biaya pengembangan 20 juta yang mencakup desain, pengembangan, dan pengujian. Lalu biaya hosting 5 juta untuk hosting website dan domain selama 1 tahun. Selanjutnya adalah biaya pemasaran 3 juta untuk promosi dan kampanye pemasaran platform. Terus biaya pemeliharaan 3 juta untuk pembaruan dan dukungan pasca peluncuran.
Yaitu terus analisis risiko dan mitigasi. Risiko teknisnya itu masalah integrasi sistem pembayaran, mitigasinya pengujian integrasi yang menyeluruh dan rutin. Terus risiko operasional, rendahnya adopsi pengguna, terus mitigasinya pelatihan pengguna yang komprehensif, kampanye pemasaran yang efektif, dan dukungan pelanggan yang responsif. Selanjutnya, ini adalah biaya proyek. Yang pertama itu adalah pengembangan website. Biaya estimasinya sekitar 20 juta. Lalu biaya aktualnya 18 juta. Lalu ada biaya hosting selama 1 tahun sekitar 5 juta dan biaya aktual berapa ini? 45. Selanjutnya adalah biaya pemasaran, yaitu untuk periklanan dan promosi platform, dan pemeliharaan, yaitu pembaruan dan website. Selanjutnya adalah dilanjutkan oleh Tommy. Oke, baik. Di sini ada grafik untuk estimasi dan aktual cost-nya. Dan di sini terdapat grafiknya ini di website development itu lebih tinggi dibandingkan yang aktual cost-nya. Nah, selanjutnya itu udah hosting cost, itu dia lebih tinggi juga grafiknya bisa dilihat di situ, dan marketing cost lebih tinggi juga, dan maintenance itu seimbang. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya ada ringkasan bagan-gannya. Nah, di sini ya, yang pertama ada analisis kebutuhan. Nah, statusnya ini selesai di tanggal 1 sampai 5 Juni tahun 2025. Berikutnya ada desain website, statusnya itu lagi berlangsung di tanggal 6 sampai 10 Juni 2025. Berikutnya ada pengembangan backend, statusnya berlangsung juga di tanggal 11 sampai 15 Juni 2025. Selanjutnya ada integrasi pembayaran, statusnya belum dimulai pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2025. Nah, berikutnya ada pengujian dan debugging. Nah, statusnya itu belum dimulai di tanggal 19 sampai 21 Juni 2025. Berikutnya ada peluncuran website, statusnya belum dimulai di tanggal 22 sampai 23 Juni. Nah, di sini juga terdapat flowchart-nya. Oke, berikutnya. Kesimpulannya, yang pertama itu kemajuan proyek Kurbanin berjalan dengan baik sesuai rencana awal. Dan efisiensi anggarannya itu biaya aktual proyek sedikit di bawah estimasi awal, menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif. Status fase proyeknya itu beberapa fase kunci telah selesai, sementara yang lain sedang dalam proses pengembangan aktif. Dan terakhir, proyeknya sesuai jadwal. Nah, di Kurbanin ini diperkirakan akan selesai tepat waktu, siap untuk mendukung Idul Adha 2025. Ya, sekian. Assalamualaikum, tes. Saya Faris Hidayatullah, saya akan jelaskan tentang website yang telah kami buat. Di sini ada daftar sebelum saya login. Sebelum login ini adalah bisa dilihat sini ada lihat detail jika belum login, jadi ini belum bisa dipesan gitu. Jadi kembali ke daftar. Ini juga bisa ada fitur pencariannya. Misalnya saya cari sapi, jadi muncul hanya sapi saja. Jika mencari Mas Agus, maka akan muncul Mas Agus. Lalu
Sini saya akan coba untuk register. Saya akan buat namanya T123. Salah ini namanya. Ini sudah berhasil login. Ada tulisan di sini, selamat datang T123. Di sini juga ada keterangan bahwa yang masuk ini T123. Ini jika ingin memesan sapi, bisa dipencet saja, lihat detail. Lalu di sini ada stoknya, stok R3. Dan ini jumlah barang yang ingin dibeli. Jadi misalnya saya masukkan 4, ini nggak bisa, jadi harus di 3 atau di bawah. Jadi saya akan coba beli 3. Pesanan ya pesan. Oke, saya kembali. Satu untuk keberuntungan. Nah, ini tadi kan yang sebelumnya stok ada 3, karena saya pesan 3 jadi stoknya jadi 0. Lalu kita cek di riwayat pesanan. Nah, di sini ada karena yang tadi satu untuk perban merah, jumlahnya 3. Jika dibatalkan, maka yang tadi stoknya akan muncul lagi. Nah, ya saya beli lagi pesan. Saya di riwayat pesanan, setelah cek bayar, di sini ada virtual account untuk bayar ke penjualnya. Kalau sudah dibayar, bisa kali saya sudah bayar. Kalau udah selesai, udah diselesai. Nanti akan muncul di sini, lalu di ininya stoknya bakal 0 lagi. Ini ada fitur tambahnya juga. Saya pengen namanya sapi baru. Sapi baru Ngawi. Harganya ada di 20 juta. Stoknya 20. Deskripsinya sapi baru. Jangan. Tampilkan semua file. Ini gambarnya ini kita pilih yang hitam. Kita simpan. Nah, jika sudah disimpan nanti muncul di sini sapi baru, bisa dibeli lagi. Ini ratusanan. Itu bisa logo. Nah, kalau berhasil logo, ntar ada tulisan di sini Anda berhasil logo. Dan akun di sini hilang. Biarin dah. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi presentasi proyek website Kurbanin dari kelompok kami. Mungkin selebihnya ada tambahan dari Bapak. Di mute, apakah sudah selesai? Di mute. Pak, sudah Pak. Tadi itu presentasi website dari kelompok kami, yaitu Kurbanin. Bila ada masukan, dipersilakan. Sudah ya? Sudah selesai ya? Iya Pak, sudah Pak. Oh iya, iya, baik. Soalnya share-nya masih aktif. Saya pikirin. Saya Pak, kelompok saya Pak.
Siapa? Kelompok tujuh Pak. Salva. Oh, Salva, ya. Silakan Salva. Salva bikin apa? Sebentar Pak, izin masuk Zoom dulu Pak di laptop. Ya, silakan. Ini dari markas besarnya Indika.